Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Falla, dengan NIM 3122 10122, dari kelas TI 22C EI 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah Natural Language Processing yang diampu oleh Bapak Halim Ansor, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan implementasi dari proses preprocessing dan juga melakukan implementasi dari proses representasi teks atau feature extraction dengan metode klasik, yaitu back and forth dan juga TF-IDF, dan metode embedding static word to fact. Dan untuk datasetnya sendiri saya ambil dari website atau artikel yang ditulis oleh IDN Times tentang semerbak aroma Nusantara, kopi dan teh Jawa Barat tembus pasar dunia. Dan dari artikel tersebut saya sudah buat ke dalam format Word di sini. Oke, kita langsung masuk coba eksekusi di Google Colab. Untuk pertama-tama kita akan masuk di tujuan dari proyek ini, yaitu adalah untuk memahami bagaimana teks mentah itu dapat diubah menjadi representasi numerik yang bisa diproses oleh komputer. Dataset yang kita gunakan tadi yang sudah saya tampilkan, dan untuk selanjutnya kita perlu untuk menginstal beberapa library, yaitu NLTK itu untuk tokenisasi dan stop word removal, dan juga Genshin itu untuk model word to fact-nya, dan juga Scikit-learn itu untuk metode back and forth, dan juga untuk TF-IDF, dan Sastrawi di sini untuk stemming bahasa Indonesia. Jadi ini bertujuan agar Colab itu bisa untuk memproses teks dengan benar. Oke, kita langsung running untuk install library-nya. Oke, di sini sudah terinstall. Selanjutnya ini ada code untuk mengunggah dataset yang kita punya, dan kita akan coba untuk tampilkan 3 kalimat pertama dari dataset yang kita punya. Oke, kita langsung running dan choose file. Di sini coba kita ini data set UTS NLP. Ini. Oke, langsung kita open jika sudah benar. Ini ada cuplikan 3 kalimat pertama dari dataset yang kita punya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam tahap pre-processing text. Jadi tahapan ini sangat penting karena menentukan kualitas data untuk analisis ke depannya. Jadi beberapa langkah untuk beberapa proses yang saya lakukan, yaitu cascading. Jadi mengubah seluruh huruf itu menjadi huruf kecil agar datanya konsisten. Terus juga kita menggabungkan baris, hapus angka, hapus link jika ada di dalam dataset tersebut, terus sisakan huruf A dan Z dan juga spasi, dan hapus spasi yang berlebihan. Nanti akan ditampilkan 200 karakter contoh teks yang sudah di cleaning. Jadi bisa kita bandingkan di sini semerbak aroma kopi, aroma Nusantara, dan di sini untuk coba dataset
ini ada titik 2, ini dihapus, dan juga huruf-huruf besar atau huruf-huruf kapital dijadikan huruf-huruf kecil. Dan tanda sambung seperti koma atau strip itu juga dihilangkan. Oke, lanjut kita masuk ke tahap tokenizing. Jadi tokenizing stop removal dan juga steaming. Jadi tokenizing itu memecah teks menjadi potongan-potongan kata, lalu stop removal itu menghapus kata-kata umum seperti dan, yang, di, agar hanya kata bermakna yang tersisa. Terus juga steaming. Jadi steaming itu mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Jadi menggunakan sastrawi ya. Jadi sebagai contoh kita coba untuk running, nanti kita akan lihat hasilnya. Contohnya, ini contoh kalimat tanpa stop word. Oke, lagi dicoba untuk steamingnya. Kita tunggu dulu. Nah, kata-kata yang setelah di steaming, kita coba cari perbedaannya. Nah, satu, ini bergerak, kata dasarnya itu gerak. Terus juga ketelitian, kata dasarnya menjadi teliti, mencurahkan menjadi curah, dan lain sebagainya yang diubah ke dalam bentuk dasar. Dan juga stop word removal, kita coba balik ke dataset awal. Semerbak aroma Nusantara kopi dan teh. Coba kita, semerbak aroma Nusantara kopi dannya dihilangkan karena kita sudah melakukan stop word removal. Oke, dan di sini ada code untuk menyimpan teks bersih penuh. Jadi teks yang sudah dibersihkan tadi, yang sudah di cleaning di tahap pertama. Terus juga teks yang ini tanpa stop word, dan juga simpan sebagai steamed. Oke, file sudah disimpan dan ini ada di directory collab ya. Jadi kalau misalkan emang teman-teman mau untuk mendownload, bisa di download menggunakan code ini. Oke, ini sudah ada hasilnya, bisa dicek nanti karena itu hasilnya seperti praise acak. Jadi nggak ada kalimat, nggak ada komanya. Jadi satu kata satu kata satu kata satu kata. Oke, lanjut kita ke tugas kedua, yaitu back of word. Jadi pada tahap ini itu menampilkan kata yang paling sering muncul. Itu back of word itu memunculkan kata yang frekuensinya paling sering muncul. Oke, di sini menggunakan count vectorizer. Oke, kita lanjut untuk menjalankan code-nya. Di sini ada perintah untuk tampilkan 20 kata BOW atau back of word, 20 kata teratas dengan kemunculan frekuensinya yang paling sering. Itu ada kopi, teh, Indonesia, ekspor dengan frekuensinya 54 kali, 32, 27, 17, dan seterusnya sampai ke frekuensi yang paling rendah. Dan selanjutnya kita akan coba untuk TF IDF. Jadi TF IDF sendiri itu singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency.
Jadi ini berbeda dengan bow yang hanya menghitung frekuensinya. Jadi TF-IDF itu juga bisa memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang penting tetapi jarang muncul. Hasil TF-IDF itu menunjukkan kata-kata dengan bobot tertinggi yang menandakan kata paling representatif dari isi artikel. Oke, kita coba untuk running code-nya. Dan hasilnya itu akan berbentuk score. Jadi kopi itu mempunyai skor yang paling tinggi untuk representatif atau dia itu untuk mewakili bahasa yang mewakili dari dataset yang kita punya atau mewakili satu isi dari dataset yang kita punya. Dan ini memiliki skor yang tertinggi itu kedua teh karena emang uh, oh, karena emang fokus dari artikel di sini itu adalah kopi dan teh. Makanya dia nilainya bisa tinggi. Oke, lanjut kita ke tahap selanjutnya itu word to fact, yaitu embedding. Jadi tahapan ini itu mempresentasikan berbasis embedding menggunakan word to fact. Jadi word to fact itu mengubah kata menjadi vektor numerik berdimensi 100 yang dapat menangkap makna semantik antar kata. Oke, kita coba untuk running code-nya di sini. Jadi contoh yaitu dimensi vektor kata kopi. Jadi kata yang mirip dengan kopi yaitu dengan skor tertingginya itu dengan, terus juga yang bisa dan lain sebagainya. Di sini ada nilai-nilainya. Oke, lanjut. Kita akan coba untuk membuat ringkasan top 20 kata frekuensi dari BOW dan tampilkan beberapa vektor kata. Contoh 5 kata teratas dari word to fact atau embedding. Sini ini hasilnya top 20 frekuensi dari BOW dan juga ini contoh 5 kata from teratas. Oke, lanjut terakhir yaitu kita coba untuk membuat visualisasi. Jadi di sini saya juga akan menampilkan word cloud dan juga diagram batang untuk memperlihatkan kata-kata yang sering muncul. Jadi visualisasi ini membantu kita untuk memahami isi artikel dengan cepat. Oke, di sini sudah ada ya hasilnya. Back of turn dan juga diagram bar plot untuk top 15 kata BOW. Oke, jadi kesimpulannya proses ini membuktikan bahwa natural language processing itu mampu mengubah teks berita menjadi representasi matematis yang bisa dianalisis secara otomatis. Jadi tahapan preprocessing ini sangat berperan untuk menghasilkan model yang akurat. Sedangkan dengan metode BOW, TFI, TF-IDF, dan juga word to fact, kita bisa melihat hubungan antar kata dan makna yang terkandung dalam sebuah teks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.